Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV On bersama saya Anggia Eboni. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan kami dengan Bang Effendi Ghazali. Bang, kalau tadi melanjutkan perbincangan kita sebelumnya soal tadi mungkin Bang Ege membandingkan dengan Turki ya. Setelah Pilpres menang, kemudian ternyata banyak daerah-daerah besar yang dimenangkan oleh oposisi. Nah, kalau di Indonesia ini ada peluangnya mungkin seperti mungkin kalau kita bahas pertama Jawa Tengah. Jawa Tengah menurut saya ya, saya belum melakukan penelitian secara detail, tapi dalam gambaran saya itu relatif agak ketat. Terutama tentu saja kita bisa mengatakan bahwa ada satu pasangan yang seakan-akan dulu itu hampir berpasangan dengan Kaisang waktu itu ya. Ini kan sempat terdengar rumor seperti itu. Lalu ada keputusan MA yang kemudian dianulir oleh MK gitu secara tidak langsung. Jadi akhirnya jadilah pasangan ini Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin. Jangan lupa kita juga perlu mengingat bahwa ada juga pasangan-pasangan dari mantan atau yang sebelumnya Kapolda itu tampil ya. Ada Papua Mario itu ya, ditambah dengan ini Jawa Tengah. Juga ada di Kalimantan Barat itu ya, salah satu pasangan nomor satu itu calon wakil gubernurnya adalah dari Kapolda sebelumnya di sana gitu ya. Sementara yang lain enggak gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah ini adalah gabungan dari berbagai hal untuk menang gitu. Padahal Jawa Tengah bisa menjadi gambaran dari pertanyaan Anda yang tadi. Apakah betul semuanya kompak-kompak saja? Apakah tidak ada minimal tarik-menarik kepentingan kalau nggak mengatakan benturan-benturan yang nggak perlu? Itu kan Jawa Tengah itu kami sempat melakukan beberapa riset. Sudaryono itu kuat loh. Sudaryono yang sekarang Wamentan itu sempat maju terus mundur, maju lagi gitu. Itu tarik-menariknya kuat sekali. Saya rasa kalau Sudaryono tetap maju dan Gerindra ngotot untuk mengajukan calon kandidat terbaik dari partainya, itu punya peluang pada waktu itu. Nah, jadi sekarang kan diganti dengan Ahmad Lutfi, kemudian bersama dengan Gus Yassin. Gus Yassin ini adalah wakilnya Ganjar pada waktu itu. Nah, lalu ada Andika. Jangan lupa itu ada kandang banteng. Ya, itu saya yang jadi mengatakan sekali lagi, orang mungkin harus pelan-pelan mempelajari bahwa bahkan semasa pemerintahan Pak SBY yang terhormat itu teman-teman PDIP sebagai oposisi kuat loh. Nah, apakah gerakan sekarang kembalikan kandang banteng itu bisa mereka peroleh kembali gitu untuk saya rasa itu akan relatif ketat ya. Bahkan saya yakin dibandingkan Jawa Barat lebih ketat Jawa Tengah. Karena Jawa Barat ini walaupun ada 4 pasang misalnya kita tahu 2 kan relatif nggak terlalu kuat sampai saat ini. Ya. Bang Ege, maaf kita potong lagi ya. Kita lihat situasi terkini di Jawa Tengah, di KPU Jawa Tengah. 2 paslon ini sudah naik ke atas panggung. Pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi Tachiasin. Ini hari ini akan sama-sama mendeklarasikan diri untuk menjalankan kampanye damai Pilkada 2024. Nantinya akan ada penandatanganan komitmen juga. Ini kita lihat situasi terkini pemirsa di kantor KPU Jawa Tengah. Tadi di Jalan Veteran Semarang. Tadi paslon nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Prihadi sudah tiba lebih dahulu, kemudian disusul dengan pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin yang hari ini kompak mengenakan kemeja berwarna biru. Tentunya deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 ini pemirsa tidak hanya berlangsung di Jawa Tengah saja tetapi juga serentak di tanah air di sejumlah wilayah akan berlangsung hari ini. Dan berikutnya kepada Ketua KPU kita simak bersama Jawa Tengah jalanan deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 di KPU Jawa Tengah berikut ini. Dan diikuti oleh paslon dan pendukung paslon serta para saksi. Hadirin dimohon berdiri. Berikut saya bacakan naskah deklarasi kampanye damai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. 28 juta ini. Mohon untuk dapat ditirukan oleh pasangan calon, partai politik pendukung, dan tim kampanye pasangan calon. Tirukan kata-kata saya. Kami
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Partai politik pengusul beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji. 1. Mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib dan damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Nanti ini akan ditandatangani oleh pasangan calon, partai politik dan tim kampanye, serta nanti ditandatangani oleh para saksi dari Forkompimda. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan teks deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024 yang diawali oleh pasangan calon 01. Dilanjutkan pasangan calon 02. Baik, baru saja kita simak pemirsa deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 yang berlangsung di KPU Jawa Tengah. Tadi kedua paslon sudah sama-sama mengungkapkan ataupun mendeklarasikan komitmen mereka dan saat ini juga tengah berlangsung deklarasi di KPU ataupun di Jawa Barat. Kita simak bersama pemirsa. Berjanji, 1. Mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, boleh kita berikan waktu untuk masing-masing para pendukung. Baik, terima kasih. Deklarasi tersebut bukan hanya seremonial ataupun simbol, namun juga indah. Ini akan diimplementasikan oleh setiap paslon. Tentunya untuk bersama-sama melakukan kampanye damai. Iya, dan selanjutnya adalah Ya, itulah penandatanganan pemirsa kampanye damai oleh deklarasi 4 pasang kampanye cagup dan damai cawagup Provinsi 2024 Jawa yang sudah berlangsung di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kami akan hadirkan nanti bagaimana jalannya deklarasi di sejumlah wilayah lainnya di Breaking News TV One. Usai jeda, tetaplah bersama kami.